Bertemu kembali anak-anak Ibu. Kita bertemu dalam pelajaran matematika pada pokok bahasan statistika dengan sub pokok bahasan menentukan modus data berkelompok. Tujuan dari pembelajaran ini agar kamu dapat menentukan nilai modus dari suatu data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Modus merupakan nilai atau ukuran data yang sering muncul dalam tabel distribusi frekuensi. Modus ini adalah yang memiliki frekuensi paling banyak atau frekuensi paling tinggi. Nah, biasanya disimbolkan dengan MO. Sebagai contoh, kita lihat tabel berikut ini. Pada tabel ada terdapat nilai X dan frekuensi. Nah, pada tabel tersebut kita melihat ada 6 kelas. Kelas pertama 20 sampai 26, kelas kedua 27 sampai 33, kelas ketiga 34 sampai 40, kelas keempat 41 sampai 47, kelas kelima 48 sampai 54, kelas ke-6 55 sampai 61. Jadi pada tabel ini banyak kelasnya, ada 6. Nah, panjang kelas itu nilai 20 sampai 26. Berarti panjang kelasnya ada 7. Nilai 27 sampai 33. Panjang kelasnya juga 7. Demikian seterusnya. Nah, pada frekuensi kita lihat 20 sampai 26 frekuensinya 7, 27 sampai 33 frekuensinya 5, 34 sampai 40 frekuensinya 14, 41 sampai 47 frekuensinya 15, 48 sampai 54 frekuensinya 6, 55 sampai 61 frekuensinya 3. Nah, L itu sendiri merupakan batas bawah. Jadi batas bawah diperoleh dari nilai tepi bawah dikurang 0,5 ya. Batas bawah dalam hal ini si L itu adalah tepi bawah dikurang 0,5. Ibu ulangi. Batas bawah atau L simbolnya, hasilnya itu diperoleh dari tepi bawah dikurang 0,5. Jadi pada kelas yang pertama 20 sampai 26, tepi bawahnya 20 kurang 0,5 jadi 19,5. Pada kelas kedua 27 itu tepi bawah, kurangilah 0,5. Hasilnya 26,5. Nah, demikian seterusnya sampai kelas yang ke-6. Ini untuk apa? Ini nanti kita masukkan ke dalam rumus. Rumus untuk mencari modus data berkelompok. Oke? Nah, di sini rumus modus data berkelompok ya. MO sama dengan tepi bawah atau L tadi yang di dalam tabel ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, Ibu jelaskan. TB tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus itu dengan frekuensi sebelum kelas modusnya. D2 selisih frekuensi kelas modus
dengan frekuensi setelah kelas modus dengan P panjang kelas. Nah, dari soal di atas mana penyelesaian? Oke. Nah, ini penyelesaiannya ya. Dari soal di atas, frekuensi terbesar adalah 15. Nanti kamu lihat lagi dalam tabel ya. Frekuensi terbesar adalah 15. Ya, jadi perhatikan di sini. Frekuensi terbesar 15, benar ya? Frekuensi 7, 5, 14, 15, 6, 3. Nah, frekuensi terbesar kan di 15. Berarti kita lihat kelasnya ini yang Ibu garis kuning. 41 sampai 47. Ingat, 41 sampai 47. Batas bawahnya tadi berapa? TB-nya atau L itu berapa? Iya, 41 kurang 0,5. 40,5. Oke. Kita lihat kembali. Nah, setelah itu kita lihat D1 dan D2. D1 selisih frekuensinya 15 dikurang 14. D2 15 dikurang 6. Oke. Nah, kita lihat. Kita dapat interval kelas atau panjang kelas tadi itu 7. Oke. Kita kemudian ke rumus. Kita substitusi semua yang sudah kita peroleh. MO sama dengan L atau tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke. Berarti MO 40,5 tambah 15 kurang 14 kan 1. Berarti 1 D1-nya. 1 per 1 tambah 9. 9 dari mana? 15 kurang 6. Oke, dikali 7. Oke. Nah, MO sama dengan 40,5 tambah 7 per 10. Jadi kita perolehlah modus dari data itu 41,2. Berarti nilai yang paling sering muncul dari tabel contoh kita tadi dari sini, berarti nilai yang paling sering muncul itu 41,2. Jadi 41,2 itu diantaranya. Kalau enggak 41, 42 ya. Jadi bisa diperkirakan. Jadi hasilnya modus yang kita peroleh dari data berikut ini adalah 41,2. Oke, kalau ada yang kurang jelas kamu boleh tanya. Oke. Terima kasih.